Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, di mana di hari yang penuh berkah ini kita dapat kembali berkumpul secara online untuk mengikuti kajian Al-Kalam bersama Bapak Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA untuk mentadaburi surat Al-Baqarah ayat 233, yaitu hak dan kewajiban anggota keluarga. Saya Rima Wirasakti mengundang rekan-rekan sekalian apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan, silakan dituliskan melalui chat dan sesi tanya jawab akan kami bacakan di akhir kajian ini sekitar 15-20 menit. Baik, kami persilakan Pak Ali untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Rima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, agar lebih berkah acara kaji kita sore ini, mari kita mengawali dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan lanjutkan sesi kajian kita dan sekarang masuk di surah Al-Baqarah ayat yang ke-233. Ini agak panjang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Silakan Mbak Nateh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya, terima kasih berarti. Ngopi dulu ya, agak panjang terus ini. Baik. Kalau ayat-ayat sebelumnya bicara tentang ketentuan seputar masalah talak, rujuk, masa idah, dan lainnya gitu ya. Kali ini masih dalam konteks aturan tentang hukum dalam keluarga. Secara umum di sini adalah bicara tentang hak dan kewajiban anggota keluarga, di antaranya terutama adalah antara orang tua dan anak. Gitu ya. Dimulai dari pernyataan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya sampai 2 bulan ya. Selama 2 tahun, maaf, bukan 2 bulan, 2 tahun, selama 2 tahun penuh gitu ya. Itulah yang dianjurkan. Nah, kalau kita lihat di sini ini kan kalimat perintah ya. Ibu-ibu hendaklah menyusui. Nah, pertanyaannya, apakah setiap kalimat perintah di dalam Al-Quran itu bermakna wajib? Nah, kan gitu ya. Jawabannya tidak. Contohnya di ayat ini. Tidak ada mayoritas ulama, katakanlah gitu, berpendapat bahwa bagi seorang ibu itu, meskipun itu bagian dari kewajibannya, namun tetap saja ada ruang seandainya ada hal-hal yang memungkinkan dia tidak menyusui, maka itu tidak dianggap dosa. Ya, misalnya kalau memang air susunya tidak lancar itu, atau kemudian mungkin sedang sakit, atau kemudian misalnya karena satu dan lain hal yang dibenarkan syariat, maka tidak selalu menjadi wajib. Itu satu. Nah, yang kedua, ini menunjukkan Al-Quran dalam konteks menyusui. Ini masih di poin pertama ya. Ini begitu penting ya, sampai-sampai diatur secara khusus ini.
Karena kalau tidak penting itu nggak akan diatur di ayat. Hal-hal yang tidak penting itu nggak disinggung di ayat. Karena nggak usah disinggung ya orang sudah paham gitu ya. Tapi kalau yang penting itu disebut termasuk dalam konteks aturan menyusui ini. Nah, di sini disebut selama 2 tahun. Nah, aturan penyusuan ini pun juga kemudian bukan keharusan harus persis 2 tahun. Nah, nanti ada sedikit perbedaan ya. Perbedaannya begini, di Al-Quran itu dalam konteks perintah menyusui ini selalu menjadi konsideran atau jadi alasan kenapa seorang anak harus berbakti ke orang tua, wabil khusus ibunya telah menyusui, begitu. Mari kita lihat contoh ayatnya sekaligus menguatkan penyusuan selama 2 tahun ya. Di surah nomor 31, surah Luqman namanya, ayat yang ke-14 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayal masir. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Iya, bersyukurlah ya. Ibunya telah mengalami hal yang lemah karena telah menyusui selama 2 tahun. Nah, ini menunjukkan betapa aspek penyusuan ini menjadi sekali lagi penting gitu ya. Nah, tapi yang menarik di ayat yang lain itu Allah menggambarkan bahwa sejak lahir dan menyusui itu selama 30 bulan. Nah, mari kita lihat ayatnya ya. Surah nomor 46 ayat 15. Allah berfirman di ayat ini, wa wasaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslim." Di sini disebut masa mengandung sampai menyusui 30 bulan. Nah, tadi kan menyapihnya selama 20 tahun, 2 tahun ya masa penyusuan itu. Apakah ada kontradiksi dalam ayat Al-Quran? Sama sekali tidak, Bapak Ibu. Makna menyusui, mengandung menyusui 3 bulan ini berarti apa? 2 tahun itu kalau bisa maksimalnya. Berarti kurang lebih 24 bulan ya. Tapi seandainya kurang dari itu tidak masalah. Lebih dikit dari itu juga boleh. Maka kemudian ada yang memahami bahwa usia kandungan bagi seorang ibu itu minimal 6 bulan. Nah, itu sudah ditiupkan ruh begitu ya. Meskipun disebutnya prematur, maka terus kemudian kalau anak itu lahir di usia kandungan 6 bulan ke atas, maka itulah kenapa dalam tradisi orang Jawa ada acara 7 bulan ya. 7 bulan itu dianggap sebagai salah satu usia kandungan yang relatif sudah lengkap. Nah, terlepas dari itu, kita ingin menggarisbawahi Bapak Ibu betapa pentingnya aspek penyusuan ini ya, sampai-sampai Al-Qur'an berulang-ulang menyebut di dalamnya, termasuk dalam konteks penyusuan ini juga ada konsekuensi hukum. Yaitu apa? Kalau ada bayi laki, bayi perempuan, orang tuanya berbeda, namun memiliki saudara sepersusuan, mereka tidak boleh saling menikah. Misalnya ada seorang katakanlah kawan atau bersahabat itu ya, dia punya kebetulan misalnya tinggalnya dekat. Dia susui anaknya,
Tapi si kawan sahabatnya ini nggak keluar ASI-nya, akhirnya kemudian diberi ASI oleh saudaranya kawan. Maka mulai detik itu kalau kemudian ini laki perempuan nanti tidak boleh saling menikah. Karena apa? Berarti sudah menjadi saudara sepersusuan. Nah, itulah yang juga terjadi pada masa awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga kemudian memiliki saudara sepersusuan karena Nabi tidak menyusu dengan ibu kandungnya, tapi menyusu dengan seorang ibu yang bernama Halimah. Nah, mungkin ini dalam fikih nanti dibahas menjadi saudara sepersusuan itu seberapa banyak nyusunya si bayi ini. Kalau misalnya baru sekali nyusu saja, apakah udah otomatis? Apakah harus setiap hari atau sampai? Nah, itu jadi perdebatan gitu ya. Yang jelas pada umumnya mengatakan kalau meskipun si bayi baru menyusu sekali, tapi itu kalau sampai sudah kenyang terus tidur bayi itu ya, maka mulai detik itu atau mulai saat itu si bayi sudah memiliki ibu sesusuan. Ibu susuan dan punya saudara sesusuan. Oke. Kemudian berikutnya masih di ayat yang sama Bapak Ibu. Allah tadi menyatakan kewajiban seorang ayah, ya, kalau ibu kan menyusui ya. Nah, ayah itu berkewajiban apa? Menanggung nafkah dan pakaian sesuai kemampuannya, ya. Menanggung nafkah dan pakaian dengan cara yang patut. Ini kewajiban ayah. Nah, nafkah yang ditanggung itu nafkah siapa? Apakah anak saja? Yunda, yo anak dan istri. Artinya anak dan ibunya anak itu. Dari mana taunya? Dari ayat yang lain. Mari kita lihat contoh ayat yang lain itu ya. Misalnya di surah nomor 65. Ya, 65 ayat 6 dan 7. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alaihin wa in kunna ulatu hamlin fa anfiqu 'alaihinna. Surah 65 At-Tolaq ayat 6 dan 7. Bismillahirrahmanirrahim. Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditolak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka. Dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang berterbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Iya. Ini pengulangan ya, hampir mirip ya. Menyebut tentang kewajiban suami. Kalau disebut istri-istri itu maksudnya itu bukan berarti ayat ini mendorong supaya suami punya istri banyak, bukan. Ini yang dimaksud adalah para suami hendaklah mereka menafkahi para istrinya, gitu ya. Ditujukannya itu kemudian kepada bentuk jamak gitu. Ya, bukan kemudian ditujukan kepada satu atau seorang suami didorong untuk punya banyak istri. Nah, poin kita adalah pada pernyataan bahwa kewajiban untuk menafkahi istri, menafkahi anak itu ada pada pundak suami, ya, termasuk memberi nafkah dan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Jadi dalam keluarga itu aslinya yang harus menyiapkan makanan, pakaian, itu suami. Yang bikin kopi, sarapan, itu suami. Gitu. Nyiapin baju istri, itu suami. Harusnya. Gitu. Maksudnya membelinya gitu loh. Bukan terus kemudian bikinnya. Ya. Kalau memang itu kewajiban suami, ya suami bisa minta tolong. Ayo bikinin. Kira-kira gitu. Tapi kalau ada yang melakukan, ya bagus juga. Gitu. Nah, kewajiban
Istri apa sebagai ibu ya tadi menyusui. Kalau sudah nggak ada lagi yang disusui terus gimana? Ya santai-santai aja. Itu tetap kewajibannya ada pada suami. Aslinya begitu. Maka kalau seorang istri melakukan hal-hal yang bukan menjadi kewajibannya, ya seperti misalnya tadi menyiapkan makanan, pakaian, itu menjadi sedekah dari istri itu. Wah, itu istri itu enak itu karena ditanggung semuanya, kewajibannya itu pada suami, ya toh. Sehingga kemudian istri yang termasuk kalau ada seorang istri yang membantu mencari nafkah keluarga, itu sedekahnya dari istri. Pahalanya besar karena memang menafkahi keluarga bukan kewajiban istri. Nah, baik. Nah, di dua ayat ini tadi juga ada ungkapan sampai diulang apa? Allah tidak membebani seseorang di luar kesanggupannya. Ungkapan itu kalau kita lihat di Al-Quran ada 4 kali disebut ya. 2 kali dalam konteks untuk memberi nafkah keluarga. Dan 2 kali dalam konteks beban hidup secara umum. Di mana Allah tidak akan membebani manusia di luar kesanggupannya. Kalau 2 ayat yang sebelumnya sudah terbaca, mari kita lihat 2 ayat sisanya ya. Yaitu di surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 286, ayat terakhir ini. Ini kita sering baca kalau zikir ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Iya, terima kasih, Mbak. Yang ingin kita garis bawahi Bapak Ibu adalah pada awal ayat ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak membebani manusia di luar kesanggupannya. Dari ayat inilah dalam konteks syariat agama, kalau ada sesuatu perintah yang sekiranya menjadi beban, maka kemudian akan muncul kemudahan, muncul keringanan. Itu contoh ada kewajiban puasa, kita nggak mampu, maka muncul keringanan membayar fidyah. Tuh. Ada kewajiban sholat, kita nggak bisa kerjakan sesuai dengan aturan normalnya. Kenapa? Karena sakit. Kenapa? Karena sedang berpergian. Maka di situ muncul keringanan apa? Ada jama, ada qasar. Itu yang dimaksud Allah tidak membebani manusia di luar kesanggupannya. Termasuk ungkapan ini dapat bermakna kalau ada orang yang sedang mendapat ujian, kesulitan hidup, cobaan, musibah, pastilah musibah, cobaan, kesulitan itu ya terukur manusia sanggup. Itu. Dan hal ini sudah sejak awal Allah tetapkan. Mari kita lihat ayatnya ya, satu lagi yang berkaitan dengan ungkapan seperti ini ada di surah 23 Al-Mu'minun ayatnya yang ke-62 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman la nukallifu nafsan illa wus'aha wa ladaina kitabun yantiqu bil haqqi wa hum la yudlamun. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Dan pada kami ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya. Dan mereka tidak dizalimi atau dirugikan. Iya, kami tidak membebani, melainkan sesuai kadar kesanggupannya. Nah, ini ya. Maka sekali lagi Bapak Ibu, tidak sewajarnya kalau kita sedang mendapat ujian hidup, jangan sampai kemudian stres, apalagi putus asa. Kenapa? Karena ujian hidup itu pastilah sudah terukur kita sanggup untuk menghadapinya.
Kita sering menyampaikan ya, ujian hidup itu bukan terletak pada beratnya ujian, tapi terkadang terasa berat karena cara menyikapinya. Orang kalau kemudian menyikapi dengan pesimisme, yang kecil saja menjadi berat, yang ringan saja menjadi sulit, ya kan? Yang mudah saja menjadi sulit. Sebaliknya, orang yang menyikapi dengan hati yang lapang, maka kemudian yang berat pun terasa ringan. Ilustrasi yang paling gampang, kalau kita ngambil garam masukin ke segelas air putih asin, rasa air itu. Tapi kalau kita masukin sesendok garam di kolam renang, di waduk, diicip, nggak terasa. Kenapa? Satu sempit, satu lapang. Nah, itulah gambaran manusia menghadapi hidup ya. Kalau dia kemudian hatinya sempit, putus asa, masalah kecil aja masalah. Nah, bagaimana cara membangun keyakinan bahwa Allah itu tidak akan memberikan ujian kepada manusia di luar kesanggupannya? Salah satunya adalah, ini cara Allah ya, Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada manusia. Nah, ini garis bawah ini Bapak Ibu ya. Mari kita lihat surah 10, surah Yunus ayat 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha la yadlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Sesungguhnya Allah tidak menzolimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzolimi dirinya sendiri. Iya, sungguh Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tapi manusia yang suka zalim terhadap dirinya sendiri. Ini penting Bapak Ibu untuk pegangan kita ya. Jadi kalau kemudian sekali lagi kita merasa kadang capek, gitu, kadang lelah, kadang mungkin muncul suntuk, perasaan stres gitu, itu tidak perlu nyalahkan siapapun. Nah, kenapa? Itu kembalinya ke kita. Itu. Caranya gimana? Ya, yang mengizinkan orang itu merasakan itu semua kan kita sendiri. Jadi jangan berpikir bahwa hal lain yang di luar diri kita itu yang menyebabkan kita menjadi seperti itu. Tidak. Kita selalu punya pilihan untuk menghadapi apapun yang terjadi menimpa kita. Karena poin utamanya Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Tapi manusia yang suka zalim terhadap dirinya sendiri. Oke, kita kembali ke ayat kita Bapak Ibu. Nah, setelah Allah menyatakan bahwa seseorang itu tidak dibebani lebih dari kesanggupannya, kemudian lanjutan ayatnya Allah mengatakan, janganlah seorang ayah atau seorang ibu menderita karena anaknya. Nah, janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, itu maksudnya di antara maknanya adalah jangan sampai terlalu berlebihan membebani mengurus anak dalam konteks sampai melampaui batas. Demikian juga seorang ayah. Nah, ini menjadi penting karena seringkali orang tua karena rasa cintanya, naluri fitrah sayangnya kepada anak, seringkali berbuat melampaui batas. Contoh misalnya karena banding-bandingkan ya antara anak sendiri dengan anak orang itu. Kemudian misalnya karena pengen anak sendiri pengen seperti anak orang, akhirnya orang tua direla-relain gitu supaya dapat tiket konser Coldplay misalnya gitu. Itu. Untuk misalnya sampai nginep atau apalah kira-kira begitu Pak. Mbak Rima udah pesen kayaknya nih misalnya gitu. Ini nggak tahu juga ini makanan apa Coldplay itu kok viral gitu loh, nggak paham saya itu. Baik. Nah, di Al-Qur'an kita temukan Bapak Ibu, ada sekian posisi anak memang ya. Kenapa kemudian Allah wanti-wanti agar orang tua itu tidak bersikap seperti itu. Yang pertama, memang harus diakui juga ini fakta dan memang itu penegasan Al-Qur'an ya. Anak itu memang menjadi salah satu jenis kesenangan kehidupan di dunia. Mari kita lihat ayatnya. Surah nomor 3 Ali Imran ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin
wal qanatir al-muqantarati minadh dhahab wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Iya, itulah kesenangan hidup di dunia. Nomor satu apa? Pasangan. Yang kedua apa? Anak. Ayo sebut tuh anak-anak. Maka tidak ada kita temukan ya ayat Al-Quran yang memerintahkan agar orang tua menyayangi anak. Nggak ada itu. Kenapa? Nggak usah pakai ayat. Otomatis setiap orang tua pasti sayang anaknya. Bahkan seandainya orang tua itu misalnya nggak beragama sekalipun, nggak bertuhan sekalipun. Nalurinya pasti ada, normalnya ya. Tapi kan selalu dalam hidup ada ketidaknormalan, tuh ada pengecualian. Oknum itu ada, oknum ibu yang membuang bayinya ada. Tapi itu ketidaknormalan. Tapi secara umum normalnya setiap orang tua pasti sayang kepada anak-anaknya. Bahkan kalau kita lihat konteks ayat ini, seringkali orang tua rela melakukan hal-hal yang ya jauh di luar kesanggupannya demi sayangnya kepada anak. Nah, itu ya. Maka episode cerita seorang ibu yang terpaksa harus melakukan pekerjaan yang berat supaya anaknya bisa sekolah, misalnya gitu. Secara umum kalau kita lihat apa yang kita sebut sebagai BMI ya. BMI itu Buruh Migran Indonesia atau dulu TKW begitu ya. Mereka kerja itu umumnya kan demi anak. Karena mengandalkan bapaknya enggak bisa gitu. Maka terpaksa yang ada kesempatan ibunya berangkat itu. Itu mayoritas yang kita temui di Hong Kong itu seperti itu. Mereka rata-rata sudah punya anak itu. Anaknya ditinggal di Indonesia ya, mungkin diurus atau dirawat anggota keluarganya, ada juga yang oleh suaminya. Kadang-kala problemnya muncul ketika ada hal yang tidak pada tempatnya. Nah itu ya, maka karena anak sebagai kesenangan hidup. Yang kedua, Al-Quran juga mengingatkan, karena orang tua terlalu sayang kepada anak, anak itu bisa menjadi salah satu cobaan hidup. Mari kita lihat surah 8, ya, ayat yang ke-28 contohnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Iya, harta dan anakmu sebagai cobaan. Ya, harta dan anakmu sebagai cobaan. Di sini yang disebut nomor satu harta, yang kedua anak. Kenapa? Karena orang tua sangat sayang kepada anaknya, maka seringkali menjadi cobaan hidup bagi orang tuanya. Nah, itu ya. Sehingga kemudian karena sebagai cobaan, sikap kita gimana? Sabar. Ngadepin anak harus sabar, ya. Salah satu contoh yang kemudian diabadikan Al-Quran ya, betapa anak itu menjadi cobaan, itu misalnya berkait dengan apa? Itu berkait dengan apa yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan dalam konteks Nabi Nuh ini, orang tua itu terhadap anaknya, anak terhadap orang tuanya itu malah bisa menjadi musuhnya. Kan di ayat yang lain kita temukan bahwa anak dan pasangan itu bisa menjadi musuh. Kita lihat ayatnya, surah 64, surah At-Taghabun, ayat yang ke-14. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum, fahdharuhum. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Iya.
Terjemahan yang tepat, wahai orang beriman, sesungguhnya di antara pasanganmu, ya, istri atau suami, dan juga anakmu ada yang menjadi musuh. Maka tadi kita sebut dua-duanya ini ada kebetulan bukan kebetulan ya, pada Nabi Nuh alaihissalam. Khususnya untuk putranya itu. Bagaimana Nabi Nuh bersikap ketika putra kesayangannya itu menolak dakwahnya dan menolak ajakannya untuk diselamatkan. Kita lihat surah nomor 11, namanya surah Hud ayat 45. Ya, 45 dan 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, "Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin." Bismillahirrahmanirrahim. Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil." Terus, Ya Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu janganlah engkau mohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh." iya, ini pelajarannya banyak sekali ya Bapak Ibu. Pertama, kenapa Nabi Nuh kok tetap mendoakan mengajak anaknya agar naik kapal untuk selamat? Ya karena naluri sayangnya orang tua. Sampai-sampai beliau kemudian Nabi Nuh ini berdoa minta sama Allah, ya Allah itu anakku kok dihukum toh? Kira-kira gitu loh, protes gitu. Ya Allah dia anakku. Aku ini kan nabimu. Kenapa kok anakku diazab gitu? Seperti orang kafir yang lain. Maka jawaban Allah apa? Ya Nuh innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, anakmu itu bukan lagi menjadi keluargamu. Kenapa? Karena dia tidak beramal soleh seperti kamu. Nah di sini ketemu Bapak Ibu. Hubungan biologis ayah dan anak atau orang tua dan anak itu kalau kemudian berbeda iman terputus di akhirat nanti. Ya, terputus. Bahkan di dunia aja sebetulnya juga sudah ada indikator terputusnya. Contoh misalnya pendapat mayoritas ulama fikih itu menyebut kalau ada seorang anak, na'udzubillah min dzalik, kok kemudian dia murtad keluar dari agama orang tuanya, dia menjadi murtad gitu ya, itu hak warisnya kan sudah gugur. Contoh ya, bahkan hubungannya pun sudah terbatas sekali. Yang pasti tidak bisa mendoakannya seperti kalau sesama muslim gitu ya. Nah disinilah maka kemudian kita ketemu ayat yang mengatakan sebaliknya kalau ayah dan anak, orang tua dan anak, suami dan istri, mereka satu iman dan juga sama-sama beramal saleh, kelak akan reuni bertemu kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat contoh ayatnya. Surah nomor 52. Namanya surah At-Tur. Ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahim." Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Iya, orang-orang yang beriman dan diikuti keimanannya oleh keturunannya akan kami pertemukan kelak di surga. Meskipun mungkin bukan mungkin ya, ya pastinya amalnya beda. Ada seorang tua yang rajin, anaknya kurang, atau sebaliknya orang tuanya biasa saja, bahkan tidak sedikit yang di antara mereka ya Islam KTP gitu ya, tapi anaknya rajin, ada juga begitu. Nanti kelak kemudian di akhirat bisa Allah pertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan, kalau ini nggak disebut istri ya, di istri itu kita lihat di ayat yang lain, malah lebih lengkap itu, istri atau suami, orang tua, anak, begitu. Kita lihat surah nomor 13,
Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-23. Allah berfirman, Jannatu 'adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedangkan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Iya, yaitu surga Aden, mereka masuk ke dalamnya di antara orang-orang soleh bersama siapa? Pasangannya, ayah, ibu, kakek, neneknya, dan juga anak keturunannya. Ini ya, mudah-mudahan keluarga kita nanti bisa reuni di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan sehingga kemudian pesan Al-Quran terkait dengan mendidik anak, bertanggung jawab atas tumbuh kembangnya anak, termasuk dalam pendidikannya dan seterusnya, itu menjadi kewajiban utama ayah dan ibu, orang tua. Maka Al-Quran misalnya apa? Memberi petunjuk gimana caranya mendidik yang benar. Kita lihat ya, surah nomor 4, surah An-Nisa ayat yang ke-9. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Iya, di sini kata kuncinya 2, cara mendidik anak yang baik. Yaitu apa? Bertakwalah kepada Allah dan bertutur kata yang benar. Sehingga kemudian di antara pendekatan dalam mendidik anak-anak kita itu ketakwaan. Sehingga orang tua yang berusaha sungguh-sungguh mendidik anak-anak dengan cara yang baik, hakikatnya itu sedang menjalankan peran kekhalifahannya sebagai hamba Allah. Maka apa? Maka berpahala. Jadi Bapak Ibu, dalam kita mendidik anak, dalam usaha kita mencari nafkah untuk menafkahi keluarga, itu nilainya ibadah. Maka seorang suami, seorang ayah yang bekerja membanting tulang untuk mencukupi, memberi nafkah kepada keluarganya, itu ibadah. Disinilah pentingnya ya untuk kemudian meluruskan niat bahwa bekerja itu ibadah, bukan bekerja mencari duit. Tujuan utama dalam hati itu harus digarisbawahi ibadah. Itu. Bahwa ibadahnya itu kemudian Allah anugerahkan rezeki, ya bonus rahmatnya Allah itu. Sehingga kemudian seandainya orang sudah bekerja keras, kok rezekinya masih terbatas, enggak masalah. Wong memang tujuannya itu ibadah. Nah, cuma masalahnya orang kan seringkali keliru ya dengan cara apa? Menganggap bahwa hidup itu harus bekerja untuk mencari rezeki, mencari duit. Ya udah, hidup ya ibadah. Doa ya ibadah. Maka kalau kita sudah bekerja, sudah berdoa, berarti sudah menjalankan kewajiban kita. Maka sudah mendapat pahala. Tentang hasil akhirnya, berapa banyak. Tentang hasil doa kita dikabul tidak, itu menjadi domainnya Allah SWT. Dan pastinya Allah sudah berfirman sekaligus berjanji, Allah tidak menyia-nyiakan setiap kebaikan hambanya. Oh, itu berulang-ulang. Dan itu menjadi salah satu janji Allah kepada manusia. Oke. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, frase berikutnya di ayat ini Allah kemudian mengatakan bahwa apabila keduanya yaitu ayah ibu kemudian bermusyawarah ya untuk menyapih atas persetujuan berduanya musyawarah untuk menyapih tidak sampai 2 tahun misalnya penyusuan atau setelah itu, maka di dalam ayat ini dikatakan apa? Tidak ada dosa baginya. Nah, kata kunci penting yang kita garis bawahi dalam konteks ini apa? Musyawarah. Nah, di Al-Quran perintah musyawarah itu ada tiga kali.
ya. Satu untuk urusan keluarga. Nah, ini ilmu yang mantap nanti ya. Untuk urusan keluarga itu maksudnya gimana? Begini, contohnya ya. Dalam Al-Quran, dalam hadis atau syariat Islam, begitu ya, itu ada ketentuan aturan tentang hukum keluarga. Yang kemudian sering disebut dalam fikih namanya al-ahwal asy-syakhsiyah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pribadi, hukum pribadi dalam keluarga, tentang nanti turunannya ada masalah warisan, masalah pernikahan, dan seterusnya. Nah, di sini berlaku musyawarah. Meskipun ayat Al-Quran memberikan guide, memberikan petunjuk. Tapi kalau karena alasan satu dan lain hal, tidak dilaksanakan seperti itu, nggak apa-apa. Asal apa? Itu musyawarah dan saling ridho untuk kemaslahatan. Contoh misalnya, yang wajib mencari nafkah suami atau ayah. Kalau istri berdasarkan musyawarah keluarga ikut membantu mencari nafkah, boleh nggak? Jawabannya boleh, meskipun bukan kewajibannya. Nah, itu contoh musyawarah kan. Nah, kemudian misalnya hukum waris sudah jelas bagiannya 2-1. Nanti kemudian musyawarah terutama yang punya hak 2 bagian ini kok merelakan haknya. Kita nggak usah 2-1 aja, aku rela kok. Bahkan aku nggak ngambil bagian, itu ya boleh. Catatannya apa? Ridho, rela, dan seterusnya. Tapi hukum yang tidak ada musyawarahnya itu apa? Ya hukum yang sifatnya iltizami, kita sami'na wa ta'na. Contoh sholat, nggak ada ruang untuk musyawarah. Kita musyawarah ya, sholatnya gimana? Kalau zuhur itu kan capek tuh, kita bikin 1 rakaat aja, misalnya nggak boleh, gitu ya. Puasa itu kan kalau berat, kita bikin puasa berapa jam aja. Atau puasa dari makan, minumnya enggak boleh. Itu tersami'na wa ta'na. Gitu ya. Nah, ayat yang lain misalnya kita lihat surah nomor 3 Ali Imran ayat 159. Ini berkaitan juga perintah musyawarah, tapi untuk apa? Untuk urusan yang lebih luas. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Nah, itu ayatnya. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Nah, ayatnya tadi mengatakan ya, bermusyawarahlah dalam urusan. Apa yang dimaksud urusan itu? Nah, jawabannya adalah bermusyawarah dalam urusan yang belum dijelaskan hukumnya dalam agama. Nah, itu. Kalau masalah yang sudah dijelaskan ketentuan hukumnya dalam agama, tidak ada dan nggak boleh musyawarah. Misalnya musyawarah ulama untuk menentukan hukum tentang kehalalan babi, enggak boleh. Musyawarah ulama menentukan gimana sholatnya bisa enggak dengan variasi gerakan tersendiri, enggak boleh. Gitu ya. Termasuk kalau kemudian musyawarah karena ini antrian haji panjang, gimana enggak tempat hajinya bisa dipindah? Enggak boleh. Ya sudah ada aturannya, yang ada hanya sami'na wa ta'na. Nah, yang dimaksud yang dalam urusanmu itu urusan-urusan yang secara rinci belum diatur dalam agama. Ya, kalau sudah diatur sami'na wa ta'na. Apa ada ubahnya? Contoh masalah sosial. Ya, itu enggak ada aturan rinciannya. Contoh kehidupan sosial itu misalnya kalau kita bayar iuran di komplek mau berapa? Ya musyawarah aja. Kalau kita mau kerja bakti bersama membersihkan komplek, musyawarah aja. Termasuk milih pemimpin gimana, agama tidak merinci si fulan, si A, si B. Yang ada apa? Ya musyawarah kamulah. Musyawarah itu kalau nggak bisa titik temu, aklamasi, sepakat, ya voting. Nah, itu voting itu bagian dari musyawarah gitu ya. Itulah kemudian dalam sila keempat di Pancasila kita itu ada permusyawaratan.
Ya, ada kata kunci bermusyawaratan. Karena menjalankan prinsip-prinsip syuro atau musyawarah itu memang perintah agama. Nah, ini yang membedakan antara jenis musyawarah di dalam agama Islam dengan musyawarah di luar Islam. Kalau apa yang kita sebut sebagai demokratiyah al-gharbiyah, demokrasi musyawarah dalam pandangan orang-orang barat, mereka ya kalau kemudian mayoritasnya setelah voting mengizinkan ya bagus. Contoh melegalkan pernikahan sejenis, melegalkan sesuatu yang diharamkan, buat mereka nggak ada masalah. Nah, tentu kalau kita tidak. Ya, dalam agama, dalam sebuah negara yang dibingkai oleh ketuhanan yang Maha Esa, maka produk-produk itu harus menghormati norma-norma agama. Oke, kita lanjutkan. Kemudian di poin yang terakhir dari ayat ini berkaitan dengan kewajiban ibu menyusui. Kalau kemudian ibu tidak bisa menjalankan kewajiban menyusui, gimana? Nah, di ayat ini dikatakan, jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu dengan memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Nah, ini menarik ya Pak Ibu. Kok kemudian sampai boleh menarik bayaran gitu ya? Kalau kita nyusui anak orang itu pentingnya ASI. Maka dalam konteks laktasi dalam Islam itu kan sekarang bank ASI ya. Ada yang disebut bagaimana orang kemudian membekukan ASI-nya atau menyimpan ASI-nya supaya anaknya tetap atau membeli ASI dari orang lain, misalnya gitu disebut bank ASI. Itu boleh-boleh saja. Apa hikmahnya kok sampai Allah kemudian? Nah, ini hikmahnya berarti anak manusia harusnya diberi susu manusia gitu loh. Begitu terhormatnya manusia. Karena memang anak Adam itu ya anak manusia, kita berasal dari keturunan yang sama, yaitu turunan manusia. Aslinya ya jangan diberi dari susu selain susu manusia. Bahwa kita berasal keturunan yang sama, itu memberi kemuliaan yang sama. Mari kita lihat ayatnya. Surah nomor 17 ayat 70. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdhila. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Iya, ini poin ya penting ya. Sungguh kami muliakan anak Adam, maksudnya apa? Manusia. Manusia diberikan kemuliaan oleh Allah. Sehingga karena begitu mulianya ya, sehingga di antara kita tidak sewajarnya untuk saling menjatuhkan, menjelekkan, apalagi sampai melakukan pembunuhan. Sehingga Al-Quran itu mengecam keras orang yang membunuh sesama tanpa alasan yang jelas. Ya, dosa itu sangat besar. Kemurkaan Allah juga sangat besar. Kalau sampai orang membunuh sesama manusia. Bayangkan, coba lihat surah nomor 5 Al-Maidah ayat 32. Allah berfirman, "Min ajli dzalik katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh faka'annama qatala an-nasa jami'a." Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Iya, ini penting sekali untuk kita garisbawahi betapa besar penghormatan Islam terhadap hak hidup atau hak asasi manusia.
sampai diancam sedemikian dahsyat ya. Yang membunuh satu orang seakan membunuh seluruh manusia. Sebaliknya yang membantu memberikan kehidupan seseorang seakan dia memberi kehidupan seluruh manusia. Maka atas apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu termasuk dalam konteks ini misalnya membangun usaha ya, memutar roda usaha di mana di situ banyak melibatkan orang-orang untuk kita berikan pekerjaan, dari pekerjaannya itu kemudian memperoleh nafkah. Ini kan masuk kategori memberi kehidupan kepada seseorang. Dan itu dikatakan satu orang saja itu seakan memberi kehidupan seluruh manusia. Apalagi yang kemudian kita pekerjakan banyak orang. Berapa orang yang melalui usaha jerih payah kita, Allah alirkan rezekinya melalui pintu yang kita usahakan. Wah itu maka para pengusaha itu ya, orang-orang yang berusaha itu normal saja nih, nggak usah aneh-aneh, normal saja lah. Normal itu artinya ya berusaha yang sewajarnya itu pun sudah pahalanya gede. Apalagi kalau diikuti sikap yang baik dengan beramal yang baik. Itu. Baik Bapak Ibu, mungkin itu secara garis besar ya pelajaran penting dari surah Al-Baqarah 233 ini yang secara umum memberi panduan kepada kita bagaimana hak dan kewajiban orang tua kepada anak khususnya. Dan begitu detail yang intinya adalah betapa Al-Quran khususnya dan syariat pada umumnya itu sangat menekankan penjagaan terhadap jiwa manusia ya, terhadap jiwa manusia. Maka di antara maqasid itu artinya tujuan-tujuan penting dari syariat Islam itu apa? Menjaga jiwa. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang senantiasa istiqomah untuk mengikuti petunjuk-petunjuk Allah sehingga kemudian menghantarkan kita untuk meraih ridhonya, insya Allah. Oke, terima kasih. Monggo Mbak Rima dilanjutkan. Baik, terima kasih. Menarik banget nih Pak hari ini topiknya. Tapi anak saya udah gede Pak, gimana dong nih masalah masih kecil itu udah kelewat semua nih Pak. Iya, disyukuri aja udah gede, udah lewat ujiannya udah lewat berarti lah gitu ya. Alhamdulillah. Ya. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin bertanya silakan dituliskan melalui chat, nanti insya Allah akan saya bacakan untuk ditanyakan kepada Pak Ali. Pak Ali, ini menarik nih. Saya beberapa kali dengar bahwa ada yang bilang anak kita itu kan tanggung jawab kita karena kita yang diberikan amanah untuk mendidik mereka. Jadi kalau kasus-kasus misalnya nauzubillah min dzalik ada anak yang berpindah iman misalnya ya, murtad atau bagaimana, itu katanya itu tanggung jawab dari orang tuanya. Tapi kan kalau tadi Pak Ali memberi contoh ya, Nabi Nuh sendiri putranya keluar dari Islam. Itu gimana ya Pak sebenarnya menurut agama yang benar? Baik, terima kasih Mbak. Kata itu tidak keliru, tapi juga harus diberikan rincian. Ya, bahwa orang tua bertanggung jawab atas anaknya dalam hal mendidik. Itu kata kuncinya di situ, Pak. Dalam hal mendidik, dalam hal membimbing, bukan dalam memastikan anak itu nanti jadi apa enggak. Maka kita yakin Nabi Nuh sudah berusaha membimbing, mendidik anaknya dengan baik. Ternyata kok ini putra beliau kan 3, dan yang 2 itu cuma 1 gitu loh, enggak semuanya. Ya sudah, akhirnya itulah kemudian menjadi hikmahnya buat kita. Memang kita hanya usaha. Itu. Maka yang dimaksud orang tua bertanggung jawab itu bertanggung jawab atas usahanya, bukan bertanggung jawab atas keputusan akhir hidup si anak. Kalau sudah dilaksanakan sebaik-baiknya, ya saya ulangi, kalau sudah diusahakan sebaik-baiknya, maka kemudian apapun yang dilakukan oleh anak, orang tua sudah dapat pahalanya dari usahanya. Sebaliknya, ini penting nggak? Coba digarisbawahi pelan-pelan ya. Sebaliknya, kalau ada orang tua yang nggak bertanggung jawab, tidak ngurus anak, tidak mendidik anak, misalnya ayah ibunya nggak peduli sama anak sama sekali. Ternyata anak itu setelah dewasa jadi orang soleh. Kenapa? Yang didik neneknya. Didik neneknya ini. Maka si orang tua, bapak ibunya ya tetap dosa. Itu meskipun anaknya soleh. Kenapa? Bukan usahamu. Kamu tetap dapat tanggung jawab untuk diminta bertanggung jawab. Kenapa kamu lari dari tanggung jawab? Gitu judulnya itu. Sehingga dalam konteks ini manusia itu hanya dimintai pertanggungjawaban atas
kewajibannya, bukan atas hasil akhirnya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Ali. Berikutnya ada dari Pak Ismail Akbar. Maaf, surat dan ayat berapa firman Allah perihal Allah tidak menyia-nyiakan apa yang telah dilakukannya. Dan bagaimana dengan firman yang lain kalau tidak salah, Allah lebih tahu mana yang baik bagi kita. Jadi belum tentu kan apa yang kita lakukan pasti dipenuhi oleh Allah. Bagaimana Oke, Pak Ali? baik, terima kasih. Mari, ini ada beberapa ayat ya Pak ya. Kita ambil contoh misalnya surah nomor 3 Ali Imran. Ya, ayat yang ke-92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Nah, itu contoh. Iya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Berikutnya contoh lagi surah nomor 2 Al-Baqarah 2215. Allah berfirman, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaklah diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Nah, kalimat terakhir itu, kebaikan apapun yang kamu lakukan, sungguh Allah Maha mengetahui. Untuk apa? Untuk memberikan balasannya. Nah, kemudian bahwa Allah lebih mengetahui yang baik bagi kita, iya betul sekali, Pak. Ya, maka itulah kalau kita memiliki keinginan, ada hajat, ya sampaikan hajat itu kepada Allah, tapi jangan kemudian meyakini bahwa keinginan kita itu pasti baik menurut kita, belum tentu. Nah, itu. Karena yang tahu baik itu ndaknya menurut kita itu ya diri kita. Maaf, ya Allah gitu ya kok diri kita. Kita lihat ayatnya surah 2:16. Berikutnya tuh Mbak. Allah berfirman, "Kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum." Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Nah, frase yang tengah di ayat ini, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Sebaliknya, boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Nah, yang tahu siapa? Hanya Allah. Sedangkan kita diberitahu oleh Allah ya sedikit, tidak dalam segala halnya. Itulah pentingnya kita selalu berhusnudzon. Artinya apa itu? Selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama berprasangka baik itu untuk hal yang kita nggak suka ya. Kalau untuk kita suka itu gampang itu. Misalnya kalau kita menganggap kalau kita sedang diberikan ke lapangan, kesuksesan, ya Allah baik banget, itu gampang kan itu. Tapi di saat kita sedang mendapat cobaan, mendapat kesulitan, kok kita tetap menganggap, meyakini Allah baik banget ya, memberi ujian ke saya. Oh itu hebat tuh. Luar biasa. Maka di ayat yang lain tuh Allah mengatakan, kita itu tidak boleh memberikan kriteria ridhonya Allah itu hanya karena hal-hal yang menyenangkan. Artinya gini, kalau seseorang diberikan cobaan, kesulitan, nggak menyenangkan, jangan menganggap Allah sedang marah. Gitu. Sebaliknya kalau ada orang diberi kesenangan, kesuksesan, jangan menganggap Allah senang atau ridho sama orang itu. Begitu ya. Mari kita lihat ayatnya. Surah nomor 89, ayat 15 dan 16. Allah berfirman, Wa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Pak, 89 ayat berapa, Pak? 15, 16. Udah mulai sore mah agak ini ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Maka adapun manusia apabila Tuhan memujinya, lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan memujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Iya, Sekali-kali tidak. ya udah sampai situ ya. Manusia itu umumnya kalau sedang diberi kesenangan, dia menganggap Tuhan sayang banget. Tapi diberi cobaan kesulitan, menganggap Tuhan sedang marah, sedang menguji aku, sedang menghinakan aku. Gitu. Allah sekali-kali tidak. Nggak begitu ya, wahai manusia. Kira-kira begitu ya. Oke, terima kasih Pak Ismail. Berikutnya, Mbak. Pak Ali, kalau kita tidak boleh memberi kriteria atas ridhonya Allah, dari mana kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu ada diridhoi Allah? Boleh, Mbak. Yang nggak boleh itu mengukur kriteria dengan dunia. Itu loh maksudnya itu. Tetap kita boleh meyakini Allah ridho nih. Nah, maka kemudian di antara tanda Allah ridho dengan yang kita lakukan itu apa? Kalau kita dalam menjalani hidup tetap di jalan yang benar, itu berarti Allah ridho sama kita itu. Berhari-hari ya seumur-umur kita, sejak kita sampai sekarang kita di tahapan kehidupan seperti sekarang ini. Kok kita merasa ya, kita selalu dibimbing di jalan yang benar, dijauhkan dari perbuatan dosa besar. Misalnya kita yang tidak bunuh orang, kita tidak maling, kita tidak apalagi misalnya ya musyrik, kita nggak durhaka ke orang tua. Itu berarti Allah ridho dengan kita itu, Mbak. Itu ya nyaman ibadah, ini tanda Allah ridho dengan kita. Bahkan kita senang untuk berbuat baik, itu tanda Allah ridho dengan kita. Yang tidak boleh tadi itu mengukur keridhoannya Allah berdasarkan materi atau kehidupan dunia ini. Misalnya gini, orang seperti Qarun, itu kan kaya raya di Al-Quran. Jangan disimpulkan, wah Allah berarti sayang banget sama dia ya. Itu ridho banget sama dia. Enggak, itu. Oh dia ternyata sombong malah. Nah gitu ya. Sebaliknya kalau sedang diberi ujian kesulitan, cobaan, ibarat pepatahnya cobaan yang silih berganti seperti terjatuh ketimpa tangga, gigit anjing. Nah, numpuk-numpuk itu jangan menganggap Allah sedang marah sama dia. Gitu. Tapi tetaplah berprasangka baik. Oke. Baik, berikutnya dari Ibu Desya Tamrin. Assalamualaikum Pak Ali, izin bertanya, bagaimana seandainya ada seorang anak yang soleh yang mendoakan ibunya yang meninggal dengan cara bunuh diri. Sementara bunuh diri itu adalah dosa yang tak terampuni. Apakah ibunya dapat terampuni dosanya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Larangan bunuh diri itu diantaranya disebut di Al-Quran. Mari kita lihat surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 195. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Iya, jangan jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Itu adalah kalimat yang menjadikan larangan